lagi di Hot Room. Pak Afif, panggilannya Afif. Betul, Bang. Apakah mahasiswa sudah puas dengan gebrakan dari Bapak Prabowo yang meresapel 5 kabinet atau masih mau demo lagi? Baik, sebelumnya izin Bang, saya sebagai mahasiswa tapi juga sebagai pemuda yang hari ini menjadi bagian bagi rakyat Indonesia. Ya. Pertama, ketika ditanya soal puas atau tidak, rasanya perspektif kami melihatnya sebagai paracetamol, Bang. Gimana satu sisi dia meredakan nyeri, tapi di sisi lain belum tentu mengobati seluruh penyakit yang hari ini ada di rakyat kita. Nah, makanya kalau ditanya puas atau tidak, rasanya perlu banyak yang lebih diresafel kembali, karena rasanya banyak menteri-menteri yang lain dalam tanda kutip punya permasalahan yang sama dan nirsubstansi di situ, dan perlu pembantu presiden ke depannya. Tapi kan ini awal yang baik, setuju? Kalau ditanya awal yang baik, rasanya mungkin setuju. Tapi kalau ditanya dalam substansi yang baik, rasanya Menteri Keuangan hari ini rasanya belum, dia punya ilmu tapi tidak dengan adabnya. Tapi kata pepatah, rasanya adab dahulu dibanding ilmu. Makanya hari ini kalau ditanya apakah kami puas, rasanya tidak. Makanya perlu adanya pemilihan menteri atau pelayan presiden nantinya sesuai dengan meritokrasi yang ada. Bagaimana dia menjaga kedaulatan rakyat, tapi juga dia sebagai pelayan bagi rakyat itu sendiri. Mungkin itu Bang, kalau terkait itu. Jadi masih dengar nggak bakal ada demo lagi atau sudah agak sedikit calm down? Rasanya kalau ditanyakan demo atau tidak, apa yang terjadi di parlemen kemarin, apa yang terjadi di istana kemarin, yang katanya mereka adalah perwakilan kami sebagai mahasiswa, tapi rasanya ini nirsubstansi. Mungkin mereka bisa menyampaikan ya, tapi yang kami inginkan sebagai pemuda hari ini, ketika memang Kratos atau penguasa itu tadi menginginkan demos yang rakyatnya itu hadir, maka penguasa lah yang harusnya hadir ke depan rakyat. Apa paling utama yang prioritas yang mahasiswa menginginkan dari pemerintah, dari Pak Prabowo? Kepada Pak Prabowo hari ini, rasanya saya ingin menyampaikan sebagai kaum muda, hampiri kami, datangi kami, dengarkan aspirasi kami, dan kita perlu instrumen, Bang. Perlu instrumen bagaimana negara ini menyerap aspirasi rakyat secara langsung dan mutlak. Boleh nggak disebut secara konkret, kira-kira aspek apa yang prioritas yang mahasiswa menuntut? Rasanya hal yang paling objektif hari ini, negara kita perlu instrumen untuk bagaimana akhirnya aspirasi itu bisa diserap dan langsung dilaksanakan dengan mutlak, tanpa adanya pertimbangan, tanpa adanya normatif, tanpa adanya perdebatan lagi. Kita bisa melihat bagaimana Korea Selatan hari ini dia punya satu instrumen, di mana ketika ada salah satu kelompok yang bisa mengumpulkan 1 juta petisi yang diajukan dengan dewan mereka di sana, maka petisi tersebut akan langsung dilaksanakan oleh dewan-dewan yang ada di Korea Selatan. Tapi hari ini masyarakat kita perlu berdemo dahulu, perlu chaos dahulu, perlu rusuh dahulu, baru aspirasinya didengarkan. Tapi Anda setuju bahwa Anda memuji Prabowo dengan gebrakan ini, walaupun ini baru tahap awal? Saya tidak setuju, Bang. Hah? Saya tidak setuju kalau dibilang memuji. Ya, tapi apa dong? Kalau dibilang ini langkah yang baik, itu langkah yang baik, tapi setidaknya langkah yang baik ini perlu dikemas dengan meritokrasi juga. Oke, berarti masih awal langkah yang baik. Oke, bagaimana nih Ahmad Nur Hidayat, ya? Coba analisa Anda dulu, Anda yang tiap hari hidup di ibu kota, gimana? Ganti nama toko, tetapi rak tokonya tetap kosong. Apa yang kemudian... Apa Menteri Keuangan yang sekarang nggak kosong, begitu menggebu-gebu? Poinnya adalah mau berkali-kali reshuffle, tapi cara kerjanya tidak dirubah, tidak akan mendapatkan hasil yang sama, hasil yang berbeda maksud saya. Jadi yang saya perlu tegaskan pertama, reshuffle kali ini adalah sinyal bahwa Pak Prabowo responsif. Terhadap satu gejolak yang ada di masyarakat. Yang kedua, Pak Prabowo juga ingin menegaskan satu sinyal bahwa ada kaitannya dengan integritas. Mereka-mereka yang diduga, padahal masih dugaan, tidak punya integritas, kemudian diganti. Dan kita ngelihat nama-nama menteri tertentu yang kemudian diganti. Tapi pertanyaannya adalah, dari sejumlah yang reshuffle ini, saya belum melihat kira-kira KPI dari menteri yang di reshuffle ini apa? Apakah kemudian KPI-nya terukur atau jelas? Kalau dia tidak ada KPI-nya, misalkan harus menuntaskan A, B, dan C, maka ini sama aja mengganti nama, tapi cara kerjanya tidak diganti. Secara khusus apa komentar Anda terhadap Menteri Keuangan yang begitu pede? Saya pertama mengatakan bahwa Menteri Keuangan itu adalah... Yang baru sekarang loh? Iya, dirijen dari sebuah orkestrasi besar. Namanya dirijen itu dia tidak mengeluarkan suara, Bang. Dia hanya mengeluarkan gerakan. Tapi gerakannya direspon oleh suara. Nah, kalau yang terjadi adalah ini pernyataan pertama, hari pertama, sudah mengeluarkan suara dan suaranya menurut saya gaduh.
Ini menunjukkan adanya overconfidence yang berlebihan sebagai sosok menteri. Iya dia jago, iya dia berpengalaman. Tapi dalam konteks kita sekarang hari ini, kita nggak butuh lagi yang jago dan berpengalaman. Kita butuh bukti. Dan saya kira apa yang kemudian protes di masyarakat itu, kenapa kemudian permintaan maaf masyarakat pejabat terhadap kata-kata itu tidak didengar? Ya karena permintaan maaf itu menurut mereka sudah terlalu banyak. Saat ini yang rakyat butuhkan adalah bukti. Bukti apa? Benar nggak ada lapangan pekerjaan yang tersedia sekarang? Daya beli kami meningkat atau tidak? Pertumbuhan 8% ini apakah betul-betul akan terjadi atau tidak? Dan saya kira PR besarnya buat Pak Purbaya adalah memberikan satu sinyal, ini akan kami lakukan dengan cara yang berbeda. Terus kenapa kok menteri ini ada dua tokoh yang benar-benar dekat sama Jokowi? Apa kaitannya nggak ini dengan Pak Prabowo sudah sadar bahwa hanya ada satu matahari? Kalau saya nggak mau masuk ranah itu karena itu bukan bidang saya, Bang. Tapi saya ingin mengatakan dalam perspektif kebijakan publik, seorang pemimpin ketika dia mengambil satu keputusan, maka dasarnya adalah kepentingan publik. Jadi ini adalah ada irisannya dengan performance dia, ada irisannya dengan protes tentang masyarakat. Jadi ini apa? Berbenah maksudnya? Udah mulai berbenah. Ini adalah satu sinyal bahwa Pak Prabowo mungkin adalah titik awal untuk melakukan perubahan yang lebih drastis. Makanya kalau kita lihat timeline-nya Pak Prabowo yang 1 tahun itu, nanti kan di Oktober, kita lihat ada gebrakan apa lagi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Yang jelas, rakyat itu betul-betul sudah tidak sabar sebenarnya, Bang. Ada satu angka yang kami dapatkan dari Bank Indonesia terbaru, indeks kepercayaan konsumen. Itu mengalami penurunan 117,2 levelnya sekarang. Meskipun ini masih di atas 100 artinya optimis, tapi kalau lihat trennya ini adalah 3 tahun terburuk dalam indeks kepercayaan konsumen. Dari indeks itu kalau kita detailkan, ini adalah pertanyaan publik ya, pertanyaan yang dilontarkan ke publik. Ada nama IKLK yang turunnya drastis 93 di bawah 100. IKLK itu adalah indeks ketersediaan lapangan pekerjaan. Jadi masyarakat menilai di bulan Agustus kemarin, artinya tidak jauh dari hari ini, itu menilai mereka khawatir tidak ada lapangan pekerjaan sehingga mereka mengkhawatirkan tidak punya pendapatan. Ini bukan lagi konteks mereka khawatir terhadap harga. Harga bisa mereka bendung kalau mereka punya penghasilan. Nah sekarang mereka sudah punya persepsi bahwa penghasilan di masa akan datang tidak tersedia. Nah saya kira ini yang perlu diadres, dan saya kira kalau dari angka-angka yang ditampilkan kan seolah-olah pertumbuhannya naik 5,12, inflasinya turun 2,49% misalkan, dan kemudian ada indikasi-indikasi yang lain. Tapi semuanya ini angka-angka apa? Karena yang dihadapi oleh masyarakat khawatir pekerjaannya nggak ada. Oleh karena itu saya kira sebagai masukan harusnya menteri-menteri ekonomi ini segera membuat orkestrasi. Pertama, ciptakan lapangan pekerjaan. Jadi yang dicari dengan omong-omong aja 6%, bisa 7%, bisa 8%. No, publik butuh lapangan pekerjaannya besok ada nggak? Bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan? Menurut saya itulah PR besar dari pemerintahan hasil reshuffle ini. Apakah ancaman pembebanan pajak baru itu masih ada atau bagaimana? Oh jelas, kalau kita lihat ramuan ekonomi kemarin. Ramuannya kan meningkatkan pajak, terutama ke kelas menengah. Katakanlah PPN jadi 11%, hampir jadi 12%. Kalau kita bandingkan, tadi Bang Sagana katakan Vietnam, kenapa Vietnam kelihatan lebih hebat? Karena dia menurunkan PPN. Nah ini kita nggak belajar dari ramuan yang kemarin. Nah menurut saya harusnya yang dilakukan dari Menteri Keuangan yang baru adalah, oke, kita evaluasi, ternyata ramuan kita salah. Ayo kita rubah. Jadi meningkatkan pajak, menambah beban pajak bukanlah solusi. Menurut saya di tengah sekarang ini janganlah menambah beban pajak lagi kepada masyarakat. Kasihan rakyat. Ketemu lagi di Hot Room. Download Metro TV Extend sekarang.